Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Jakarta Utara akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 terkait coaching dalam supervisi akademik. Perkenalkan, saya Ibu Siska dari SDN Sunterjaya 01 Jakarta Utara. Saya Ibu Yani dari SMK Negeri 55 Jakarta. Saya Sarwanto dari SMP Negeri 279 Jakarta. Semoga video ini dapat membawa manfaat untuk kita semua. Assalamualaikum Bu Yani. Waalaikumsalam Pak Sarwanto. Bagaimana kabarnya Bu Yani? Alhamdulillah baik. Baik Bu Yani, sebelum melakukan coaching dengan Bu Siska, sebagai awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ke Bu Yani. Siap Pak. Pertama, kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian hot dan coaching. Akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah coaching nanti sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Lalu, bagaimana Bu Yani mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching, juga bagaimana Ibu merespon coaching atau menanggapi pertanyaan dari coaching. Mengingatkan kembali ke Bu Yani, coaching disesuaikan dengan prinsip yang sudah kita pelajari, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dari coaching. Baik Bu Yani, pertanyaan yang ingin saya tanyakan, yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan, yang pertama adalah kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Pertanyaan yang kedua, kompetensi apa yang Ibu ingin kembangkan secara spesifik yang akan diobservasi? Kompetensi yang akan saya kembangkan secara spesifik, saya ingin mengembangkan kehadiran penuh dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apa indikator ketercapaian yang Ibu inginkan dalam coaching kali ini? Indikator ketercapaian adalah saya ingin coaching dapat menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapkan oleh coaching tersebut. Baik Bu Yani, saya rasa cukup untuk kegiatan praobservasi kita. Silakan Ibu Yani dapat mempersiapkan diri untuk melakukan coaching dengan Ibu Siska. Terima kasih Bu Yani atas kesempatannya. Sama-sama Pak Sarwanto. Assalamualaikum Bu Yani. Waalaikumsalam Bu Siska. Bu Yani, lagi sibuk gak? Enggak, ada apa nih? Mau cerita-cerita sedikit boleh ya? Boleh, ada apa nih? Iya, jadi saya ini punya kegalauan Bu. Kita kan lagi kurikulum merdeka ya Bu ya. Oke. Pemerintah itu memfasilitasi dengan yang namanya PMM, Platform Oke. Merdeka Mengajar. Mm-mm. Nah, di PMM ini sebenarnya banyak sekali pelatihan Bu, tapi saya itu seperti merasa kurang maksimal dalam pemanfaatannya. Bagaimana ya Bu? Oh, jadi Bu Siska ada kendala di PMM ini ya Bu Siska ya? Betul, Bu. Banyak sekali latihan tapi mungkin masih terbatas Bu Siska dan mengaksesnya seperti itu ya Bu Siska Iya, ya? betul, Bu. Oke, sebelumnya nih Bu, saya mau tanya dulu nih Bu Siska, kira-kira nih harapan apa nih yang Bu Siska ingin harapkan dengan pertemuan kita kali ini nih Bu Siska? Saya ketemu Bu Yani tuh pengennya saya punya solusi supaya gimana saya bisa meningkatkan pemanfaatan PMM buat saya sendiri. Oke, kita diskusi kecil ya. Iya, Bu. Oke. Sebelumnya nih Bu Siska, tadi saya sudah mendengar nih Bu Siska mengutarakan tentang permasalahan Bu
Bu Siska. Seperti itu tentang PMM ini. Bu Siska selama ini sudah ada upaya belum Bu Siska untuk mengatasi permasalahan tersebut Bu Siska? Kalau upaya sih ada ya Bu, motivasi dari diri dulu pasti. Nah di situ dari motivasi itu saya coba akses sesekali, misalkan di jam-jam luang, PMM saya coba kerjakan, tapi ternyata tidak bisa sampai finish atau tidak bisa sampai akhir karena terkendala waktu lagi, kegiatan lagi, seperti itu Bu. Jadi saya memanfaatkan waktu luang saja. Oke, jadi Bu Siska sudah ada nih ya upaya-upaya kecil untuk mengakses PMM tersebut, tapi kendalanya ada di waktu seperti itu. Tapi kalau kita kira-kira nih Bu ya, kalau saya tanya nih, kira-kira Bu Siska ini kekuatan atau kesempatan apa nih yang Bu Siska miliki nih untuk bisa mencapai tujuan yang Bu Siska inginkan, seperti itu Bu Siska? Kalau untuk peluangnya sih saya menyadari ya Bu, karena saya masih muda, saya punya peluang bahwa saya tuh tidak terlalu gagap teknologi. Jadi sebenarnya saya bisa mengoperasikan fitur-fitur yang ada di PMM tersebut hingga akhir di aksi nyata. Karena di akhir aksi nyata itu kan diminta berupa diseminasi, upload video atau lain sebagainya. Itu sebenarnya peluang bagi saya Bu. Iya ya, berarti Bu Siska sudah tahu nih ya peluang, kesempatan, dan kekuatan yang Bu Siska miliki seperti itu. Kalau Bu Siska sudah tahu nih kira-kira kesempatan dan peluangnya, Bu Siska bisa merasakan kira-kira apa sih yang menjadi hambatan dari Bu Siska seperti itu untuk mencapai tujuan tersebut? Hambatannya waktu Bu, sama Waktu begitu ya. banyaknya kegiatan. Iya, Oke, ada oke. kegiatan di sekolah, kegiatan CGP juga, dan belum kalau di rumah ya ketemu dengan anak-anak seperti itu. Oke, betul ya. Bu Siska sudah pernah coba untuk menarik rekan-rekan sejawat? Sudah Bu, dalam komunitas belajar kami coba untuk mengerjakan bersama. Tapi di komunitas belajar itu kan hanya 1 bulan 1 kali pertemuannya. Oke. Nah, kira-kira nih Bu Siska punya strategi nggak Bu Siska untuk mencapai tujuan dari yang ingin Bu Siska harapkan seperti itu? Saya terpikir sih akan membuat jadwal ya Bu. Oh gitu, bagus itu Bu Siska, jadwal. Jadwalnya ini kan karena tadi banyaknya kegiatan, saya mau menyisihkan waktu saya misalkan di jam-jam tertentu. Nah, Iya. setiap jam segitu saya coba mengakses atau menyelesaikan pelatihan di PMM. Oh, oke. Bagus sekali Bu Siska usulnya ya. Berarti Bu Siska akan buat jadwal tersebut ya Bu Siska ya, sehingga nanti akan tercapai sesuai dengan apa yang Bu Siska harapkan. Seperti itu. Oke nih Bu Siska, untuk langsung eksekusi, kira-kira nih Bu Siska, tindak lanjut apa nih yang akan Bu Siska lakukan nih untuk mengeksekusi strategi Bu Siska tersebut? Saya akan cari satu waktu atau suatu jam yang dimana saya tidak melakukan kegiatan lain, punya waktu tersendiri, meski hanya 30 menit. Mungkin di setengah jam sebelum pulang ya Bu, jam setengah 3. Oh iya, itu usul yang sangat baik ya Bu Siska ya. Kemudian nih kira-kira nih Bu Siska, orang siapa aja nih yang bisa Bu Siska libatkan untuk pemenuhan dari tujuan yang Bu Siska inginkan? Saya mungkin mau ajak rekan sejawat kali ya Bu, teman paralel saya Bu Riri, supaya kita sama-sama saling support dan mengingatkan, bisa juga kolaborasi mungkin nanti di aksi nyatanya. Iya, keren banget tuh Bu Siska ya. Oke Bu Siska, kira-kira lagi nih Bu Siska ya, komitmen apa nih yang akan Bu Siska lakukan untuk Bu Siska bisa mencapai tujuan tersebut? Saya harus konsisten dengan jadwal yang tadi saya buat, dari waktu yang sudah saya sisihkan, lalu konsisten juga untuk bisa saling menggiatkan rekan juga, supaya kalau salah satu dari kami lupa, kita bisa saling mengingatkan. Oke, keren sekali Bu Siska. Di akhir obrolan ini saya cuma ingin tanya lagi nih Bu Siska, kira-kira Bu Siska sudah ngobrol nih dengan saya, walaupun mungkin dengan obrolan yang singkat, perasaan Bu Siska gimana saat ini? Lega Bu, karena saya akhirnya bisa menemukan solusi dari apa yang saya sedang hadapi. Ternyata dengan pemanfaatan PMM maksimal itu saya bisa lakukan hal-hal kecil dulu ya, dengan menyisihkan waktu tersebut. Sudah agak tercerahkan ya Bu Siska Ya, ya. terima kasih loh Bu Yani. Iya, sama-sama Bu Siska.
semoga nanti kedepannya PMM kita bisa lebih aktif lagi sehingga bisa lebih berkualitas lagi sekolah kita. Amin. Oke, Bu Siska, Terima terima kasih ya Bu kasih. Yani. Sehat selalu. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3. Assalamualaikum Bu Yani. Waalaikumsalam Pak Sarwanto. Bu Yani tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Siska. Nah, sebelum penutupan, Ibu saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Iya Pak Sarwanto, di coaching ini tadi saya sudah melakukan coaching dengan menggunakan alur tirta seperti tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Sehingga alur tirta tersebut dapat menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Seperti itu Pak Sarwanto. Menurut saya sebagai observer, tadi proses coaching Bu Yani dan Bu Siska sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur tirta, dan juga Bu Yani sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Siska, sehingga Bu Siska bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Pertanyaan terakhir ya Bu Yani, Iya Pak. sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru saja Ibu lakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan ya Pak, saya ingin lebih memahami mengenai alur tirta ini Pak, sehingga kedepannya ketika saya melakukan coaching lagi itu akan menjadi lebih baik lagi dari hari ini. Seperti itu Pak Sarwanto. Baik Bu Yani, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.